Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, malam hari yang berbahagia ini mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai saat dan ketika ini Allah masih memberikan kita usia, kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul dan berhadir di mushola kita yang tercinta ini dalam rangkaian acara melaksanakan majlis taklim dan mengadakan wirid yasin. Semoga hendaknya segala yang kita laksanakan malam ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau, di mana syafaat tersebut sangat kita damba-dambakan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kehidupan kita ini pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Segala gerak-gerik kita, segala nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, nanti akan dipertanggungjawabkan Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadami 'abdan yaumal qiyamah. Tidaklah bergerak kaki anak Adam nanti di hari kiamat hatta yus'alu an arba, sehingga nanti akan ditanyakan kepadanya 4 macam pertanyaan. Jadi Bapak nanti kita nanti ditanyakan Allah sama kita 4 macam pertanyaan Bapak. Begitu kita meninggal di hari kiamat Bapak, sebelum kita melangkah akan ditanyakan sama kita 4 pertanyaan. Apa pertanyaan itu? An umrihi fima afnahu, tentang umur kita Bapak kamano digunakan. Kata Allah nanti, kira-kira sekian tahun sudah awak hidup Bapak, sekian puluh tahun sudah awak hidup. Sepanjang hidup tuh kamano kita gunakan nikmat-nikmat umur yang diberikan Allah tuh. Mana lebih banyak perbuatan baik yang kita lakukan atau perbuatan jahat? Nanti akan ditanyakan Allah Bapak. Kemudian an jasadihi bima abalahu, tubuh kita nih Pak, kekuatan kita nih nanti akan ditanyakan Allah, kemana digunakan kekuatan nih, kemana digunakan tubuh kita nih.
Apakah kita gunakan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, atau lebih banyak kita gunakan untuk kejahatan? Nanti akan ditanyakan Allah, Bapak. Kemudian akan ditanyakan wa an ilmuhu maza amalan, wa an ilmuhu an ilmihi, tentang ilmu juga akan ditanyakan maza amalu bih, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diamalkan dengan ilmu itu. Pak, kita sudah tahu ilmu tentang sholat. Apakah ilmu tentang sholat ini sudah diamalkan? Kita sudah tahu ilmu tentang membantu orang yang membutuhkan bantuan. Apakah sudah diamalkan? Ilmu mana yang kita amalkan? Adakah ilmu yang kita amalkan itu ilmu-ilmu yang mengandung kebaikan? Atau sebaliknya yang kita amalkan ini ilmu-ilmu yang mengandung kejahatan? Akan ditanya Allah, Pak. Makanya Bapak, orang yang membuat mistik itu Pak, itu nanti Pak payah masuk surga. Karena ada kita dengar Pak, orang buat mistik, ada namanya polong. Kalau dalam bahasa kita di Tanjung Balai ini kita kenal polong. Ada namanya golang-golang, ya Pak. Itu Pak, kalau tak bertaubat dia, macam mana pun banyak amal ibadahnya Pak, susah masuk surga. Susah masuk surga. Itu bukan kejahatan yang biasa Pak. Itu bukan kejahatan yang dianggap rendah, tidak. Itu kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang memang tinggi nilai untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada tahu gitu kawan-kawan yang ini coba ingatkan Pak. Itu sangat berbahaya sekali. Itu termasuk satu kezaliman. Di situ juga Pak ada kesyirikan. Bahwa kalau ada syirik kan, kalau ada syirik, Pak, tak ada lagi Pak. Akan cepatlah bertaubat. Kalau di kota-kota ini tak ada itu Pak. Biasanya di kampung-kampung. Tapi sering kita tahu kan. Sampai sekarang kita masih takut kan kalau kau masuk kampung Pak ya. Ini bahaya kau masuk kampung sana kenapa? Banyak di sana Ajinomoto. Tahu Ajinomoto? Hah? Iya kan? Ajinomoto sekarang dibuat istilahnya mak ngiri jam. Mak aja ini Pak Ajinomoto sana. Kemana ke sana? Ajinomoto. Takut kita Pak. Sihir. Termasuklah polong itu Pak. Ini pernah Pak saya mendengar cerita. Rupanya perempuan ini sejak muda dipinangnya tak mau kawin dengan orang lain. Tak sonang deh Pak. Dikirimnya mistik. Dalam istilah di kampung namanya polong Pak. Sakit perut, mau muntal-muntal perut nih, dibawa ke rumah sakit tak sehat-sehat. Ditengok penyakitnya secara medis tak ada. Wah, berapa tersiksa perempuan tadi Pak. Berapa tersiksa perempuan itu. Berapa besar dosa orang yang melakukan itu. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan itu Pak. Itu sangat berbahaya. Makanya kita memang harus, bukan kita memang mungkin tidak melakukannya Pak, tapi kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang kalau kita tahu dia masih menyimpan hal-hal seperti itu. Memang tugas kita ingat. Tapi susah Pak ya. Salah-salah ingatkan dia kalau pula banteng.
Takut pula dia mengingatkan. Ya kan? Ini dia mengingatkan orang yang begitu juga. Iya, mulai dapat. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, sebenarnya Rasulullah SAW pun telah mengajarkan kita sebenarnya. Kalau kita yakin, ada yang berarti. Kalau kita bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, kalau kamu pergi ke satu daerah, kamu pergi ke satu kampung, sampai kamu di kampung tuh, sampai kamu di daerah tuh, bacakanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Mudah-mudahan kata Rasulullah, kamu tidak akan tertimpa bencana mistik dari desa atau dari kampung tersebut. Jadi Pak, kalau kita nanti pergi ke satu kampung, khawatir kita di kampung itu ada hal-hal yang bisa menimbulkan masalah sihir, bacakanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Tapi harus yakin juga Pak. Kadang-kadang awal bacakan pun 3 kali ya Pak ya. Antara yakin tak yakin pula dikira ya takut juga. Tapi harus waspada juga lah. Walaupun dibacakan itu jangan sembarangan juga Pak. Saya pernah Pak pergi ceramah maulid ke satu kampung. Jadi kepala desanya pun tahu ya Pak. Pak dikasihnya saya makan di luar. Sebelum berangkat dibawanya saya ke Hidin, makan dulu. Sepuas-puas. Di sana Pak kita tak makan kan? Tak ada kue di sana. Yang ada di sana hanya aqua yang berkotor. Karena mungkin nanti Bapak nanti takut di sana. Ya kan Pak, itu Pak. Pernah lagi Pak di satu daerah yang saya sebutkan, satu daerah yang agak jauh dari kota Tanjung Balai ini. Dia sudah termasuk Kabupaten Simalungun. Waktu itu Pak saya sedang ceramah maulid juga. Tak bisa nak keluar suara saya Pak. Begitu Pak. Sampai akhirnya udah habis kira-kira 2 menit itu baru begitu selesai, kata ketua desa tertawa dia. Ada yang mencoba kosong rupanya. Namanya kita Pak marah tahu kan begitu kan Pak. Paling tadi rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Malah kalah kan? Masih ada Pak di daerah-daerah yang terpencil masih ada. Tapi kalau sekarang mungkin terlalu kurang ya Pak ya, karena putra-putra daerah itu sudah banyak yang keluar, mereka sudah mengatakan. Nah yang keempat Pak, yang keempat akan ditanyakan kepada kita wa'an malihi, tentang harta. Min aina tasabuhu wa fima anfaqahu. Nah, itu baru Pak pertanyaannya Pak, 2 Pak. Kalau ilmu tadi Pak 1 pertanyaannya. Apa yang sudah diamalkan dengan ilmu itu? Kalau tenaga 1 pertanyaannya, kemana tenaga itu digunakan? Kalau tubuh dan kekuatan 1 pertanyaannya, kemana tubuh dan kekuatan itu digunakan? Tapi kalau harta Pak ada 2 pertanyaan, min aina tasabuhu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapatkan? Kemana harta itu kau gunakan? Berapa banyak kau menyawer biduan? Berapa banyak kau membantu pembangunan musola? Berapa banyak kau gunakan untuk kejahatan harta kau itu? Untuk minum-minuman keras? Atau sudah banyak digunakan untuk membantu masjid, membantu fakir miskin, membantu anak yatim? Dari mana harta itu kau dapatkan? Dari laut ya Allah halal. Kemana harta itu kau gunakan?
Kejati mati. Padam. Misalnya kalau kita tidak yakin tidak, ya kan? Tapi anak-anak kita Pak, saudara-saudara kita yang lain masih ada Pak, lebih tua dari kita kan? Dari mana harta itu kau dapatkan? Dari menipu apa? Dari menipu kau dapatkan ini. Kemana kau gunakan? Bantu masjid. Padam. Wah, tapi dapat dari laut. Iya, karena digunakan kejati. Apa ini memang dapat dari penipuan? Tapi itu batu masjid masuk. Ya, makanya Bapak yang dimuliakan Allah, itu kadang-kadang kalau kita tanya kenapa aku nih sholat nih kurang khusyuk aku sholat, maka perlu kita introspeksi diri. Kenapa aku nih kurang khusyuk dalam sholat? Padahal kita sudah berupaya sekuat daya dan kemampuan khusyuk. Mungkin Pak, di dalam salat itu ada hal-hal yang terbawa yang tidak diridhoi Allah. Di sana setan itu Pak melekat. Coba bayangkan Bapak, sholat awal Pak, tapi baju nih, celana nih, sal nih rupanya dari yang tidak diridhoi Allah, dari barang yang haram. Lengket setan itu di sini Pak. Karena setan kalau di barang yang halal dia payah lengket, dia lebih senang lengket di barang yang haram. Cuman kita mau khusus sholat datang di dokat dia Pak, dokat dia, tinggal langsung saja lah pula mengalir aliran darah. Nah ini kan perlu kita introspeksi diri. Min ainat tasabuhu wa bima anfaqahu itu pun. Udah berapa banyak harta yang kau miliki? Sekian. Udah berapa PCN yang kau angsur? 1. Berapa Vario yang kau angsur? 1. Scoopy yang terbaru? 1. Sudahkah kau mengangsur kurban? Jangan Pak. Sudahkah kau mengangsur kurban? Apakah kau hanya membutuhkan tunggangan di dunia, tidakkah kau pikirkan tungganganmu nanti di akhirat? Begitu Pak hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, jangan biarkan hamba-Ku itu berjalan kepada mahsyar ini," kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak biasa berjalan kaki ketika di dunia dulu. Ketika mereka dalam kandungan ibunya, kata Allah, mereka kuberi perut ibunya sebagai kendaraan kemanapun dia pergi, ikut di dalam perut ibunya. Ketika mereka lahir, kata Allah, mereka kuberi kendaraan gendongan ayah-ayah mereka, gendongan ibu-ibu mereka. Dan di saat mereka dewasa, kata Allah, kami angkat mereka di laut dengan bahtera, kami angkat mereka di darat dengan keledai, dengan unta, dengan kuda, sekarang dengan Fortuner, dengan Pajero, dengan PCX. Dan di saat mereka meninggal dunia pun, kata Allah, kami beri mereka kendaraan, mereka diantarakan ke pusarannya di atas pundak saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, hai Jibril, hamba-Ku itu tidak biasa berjalan kaki ketika di dunia, kata Allah. Maka hari ini jangan biarkan dia berjalan kaki ke mahsyar ini, padang yang tandus dan sangat panas. Lalu kata Jibril, ya Allah, apa kendaraan mereka? Kendaraan mereka adalah kurban-kurban yang pernah mereka sembelih dulu ketika di dunia. Kalau tak ada kurbannya Pak, nih apa dia Pak? Coba Bapak itu tanya. Kalau tak ada kurbannya, nih apa dia? Oh ada Pak, kurban madani Pak. Kurban madani namanya. Ketika Rasulullah SAW menyembelih kurban,
Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan kurban umat Muhammad. Ada kurban madani. Tapi Pak, yang mendapat beras madani dunia adalah orang yang dianggap miskin, yang memang tidak mampu beli beras. Itu begitulah anggapannya, atau kurang mampu. Tapi yang tadi mengangsur biji sampai 1,5 juta sebulan Bapak, dengan DP-nya 10 juta, 3 tahun lamanya kok mampu mengangsur kurban tanpa DP hanya sekitar 200 atau 300 ribu per bulan, hanya selama 1 tahun kok tak bisa. Padahal di rumah udah ada patio Pak, di rumah sudah ada Scoopy, karena mau lebaran yang surbicien biar agak sedikit keren. Jadi kita hanya memikirkan tentang dunia, memikirkan tentang kehidupan yang megah ini, kehidupan yang menipu ini, kendaraan di dunia, sementara kendaraan di padang mahsyar, di padang yang tandus dan sangat panas, matahari sejengkal keliling pun tidak pernah kita pikirkan. Aku memang sudah ya Allah, tapi sudahkah engkau memikirkan istrimu? Apakah kau hanya ingin sendirian berkendaraan di sana? Mana cinta yang kau sebutkan dulu, sehidup dan semati? Mana sayang yang dulu kau ucapkan kepada istrimu serta yang istriku juga sudah. Sudahkah kau memikirkan anakmu, tanggung jawabmu, benihmu, titipan Allah kepadamu, anugerah Allah kepadamu? Sudahkah kau pikirkan? Cintakah kau kepada anakmu? Apakah cintamu hanya sebatas dunia saja? Hanya kau belikan dia PCX, kau belikan dia CD, apalagi buat yang mahal-mahal? Kenapa tidak kau belikan kendaraannya di akhirat? Pak, pertanyaan demi pertanyaan akan terus kita lewati Pak. Maka setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah hidupkan kita Pak, karena akan kita bertanggungjawabkan kelak apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan. Oleh sebab itu Bapak yang dimuliakan Allah, 4 pertanyaan ini nanti Pak akan terus ditanya sama kita, sehingga kaki anak Adam tidak akan bergerak Pak nanti sana, kecuali ditanyakan kepadanya 4 hal ini, terutama yang paling mengerikan tentang harta, min aina tasabuhu wa bima anfaqahu. Tapi Pak, apakah kita ini sudah semuanya bisa bersih dengan dari harta tersebut? Belum tentu Pak. Kalau ditanya, Bapak udah bersih dengan harta Bapak? Bapak sudah bersih dengan ibadah-ibadah Bapak? Bapak sudah bersih dengan ilmu-ilmu Bapak? Betulkah sudah Bapak gunakan ilmu itu kepada yang bermanfaat tentang tenaga Bapak? Bapak tanyakan kepada saya juga. Kalau Ustadz gimana? Saya juga akan menjawab wallahu a'lam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu solusi, memberikan kita obat. Apa obatnya? Apabila memang kita merasa ada yang kurang dalam 4 hal tadi, di samping kita mencoba berbuat, memaksakan diri untuk menuju yang lebih baik, ada Pak satu kalimat yang istimewa. Dengan kalimat itu, kalau betul-betul kita laksanakan, kita pahamkan, kita yakinkan, kita usulkan, insya Allah kita akan selamat. Apa itu Pak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itulah Pak ya. Begitulah maha pengasihnya Allah sama kita. Dikasihnya Pak solusi, itu pun tak kita laksanakan. Tak marah Allah nanti. Udah
kurang ajar kau kan, kira-kira begitulah kalau orang ya. Udah kau melakukan kejahatan di dunia, ku kasih sama kau solusi, kau pun tak melaksanakannya. Makanya Pak, kita harus sering mengucapkan istighfar. Pak, kita Pak terbuka saja Pak. Kalau kira-kira Bapak biasanya berapa kali lah mengucapkan istighfar sehari semalam? Ada yang bisa menjawab? Sholat 5 waktu, kira-kira kali 3 15 ya kan? Alhamdulillah. Pak minum sebentar Pak ya. Haus juga Pak. Bapak ini katanya Pak, setiap sholat 5 waktu kali 3 15, alhamdulillah. Bapak kira-kira begitu juga? Sama ya kan? Ada juga tambahannya Pak kalau tahajud. Astagfirullah ya kan? Oh juga kan? Cukupkah itu Bapak? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasul Pak, ini bukan Al-Quran, ini hadis. Dalam riwayat yang lain kata Rasul 70. Wahai orang-orang yang beriman, mohon ampunlah kamu kepada Allah, kata Rasul. Saya sendiri, kata Rasul, meminta ampun kepada Allah tidak kurang 100 kali sehari semalam. Rasul. Siapa Rasul Bapak? Rasul itu maksum. Apa yang maksud dengan maksum? Tidak ada dosanya Pak. Sudah dijamin Allah bersih dari dosa dan noda. Beliau mengucapkan permohonan ampun, beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Di hadis lain yang disebutkan juga tidak kurang dari 70 kali. Kita Bapak dari bangun sampai tidur lagi, nan dosa sajalah kita kerjakan. Banyakan. Mulai dari dosa koci lah, tak bosan mungkin tidak. Dari koci saya lah Pak ya. Minta ampun cuma 15 kali sehari semalam, tambah jadi 16 sekali kalau tahajud. Kalau kita kaji-kaji Pak, pantaskah nanti kita bersama Rasul masuk surga? Iyalah, kalau kita harus yakin, memang harus berharap. Tapi kalau kita kaji dari logikanya, pantaskah kita nanti bersama Rasul masuk surga, sedangkan Rasul yang maksum itu lebih 100 kali minta ampun sehari semalam, awak yang konon banyak dosanya 15 kali. Nah inilah introspeksi diri itu yang perlu Pak. Makanya perlu introspeksi diri. Tak apa Pak, istighfar itu kapan aja boleh Pak, tidak mesti dalam sholat. Anda tidur kang Bapak malam bisa, seorang Bapak duduk-duduk bisa. Asal jangan sedang berjalan lah Bapak, nanti ya gawat Bapak tidur. Selama ceramah secara berjalan pun tidak kebaik. Astagfirullah. Cabai ya, berapa Pak? 1 kilo Pak, ya, astagfirullah. Habis itu Pak, bawang Mas, ya astagfirullah. Ya Bapak itu ketongkol nanti kan yang ke bawah pula Pak. Wah udah sedeng Bapak gitu ya kan, parah ini katanya kan. Nah, istighfar boleh Pak, sedang junub Bapak bisa, sedang bersih Bapak bisa, kapan saja bisa. Hanya sekarang pertanyaannya, maukah kita mengucapkannya? Kadang-kadang Pak kita banyak belagu. Ya lebih banyak belagu, duduk sendirian belagu, menghayal ya kan, belagu, entah apa dilakukan ya kan. Kira-kira giliran istighfar kan astagfirullahaladzim pede, astagfirullah. Tapi Pak, tapinya macam mana istighfar nih Pak supaya betul-betul mantap dia, ada ruhnya Bapak, ada ruh istighfar nih. Macam mana ruhnya? Ruhnya Bapak, konang semua kejahatan yang pernah kita lakukan. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis,
Salah satu tanda-tanda orang yang celaka, mereka melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosa itu tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita nih Pak tersimpan di sisi Allah, kita lupa. Makanya ketika istighfar, buka kembali memorinya tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Tadi Allah waktu pengajian ada dosaku ya Allah. Kenapa? 2 biji lapula roti. Lagi kira-kira kan berdosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini contoh Pak. Jangan terus. Bapak nih lah mencontohkan misalnya. Contoh itu kan bukan apa? Iya. Astagfirullahaladzim. Selembar Pak, udah selembar. Sampai Pak semalam dosaku ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Ketika astagfirullahaladzim itu kemarin Pak, buka Pak sehelai demi sehelai, selembar demi selembar. Lupa Bapak, nanti Bapak sudah mengucapkan 100 kali. Sampai 15 tahun yang lalu Pak akan terbayang kembali. Akan datang Pak, percaya tidak? Tes nanti. Begitu Bapak buka selembar demi selembar, sehelai demi sehelai, akan datang Pak dosa Bapak 20 tahun yang lalu akan terasa, terbayang. Tes. Makanya Pak, kalau seorang sufi itu istighfar Pak, menetes air matanya, kenapa Pak? Teringat dia dosa-dosa masa lalunya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Apa lagi Yasin? Astagfirullahaladzim. Lagu yang ya kan. Astagfirullahaladzim. Ya jadilah. Dapat juga pahala Pak. Ya dapat pahala, dapat. Ucapan itu dapat pahala, tapi kurang sempurna karena tidak masuk ruhnya tadi. Ya kan? Sama itu Pak mengucapkan la ilaha illallah. Kita kan biasa Pak mula-mula la ilaha illallah. Mantap. La ilaha illallah. Sedikit agak coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulai naik gitu ya. La ilaha illallah. La ilaha mulai lah ya kan. Siar les lah. Bapak halo. Dapat pahala yang dapat, tapi satu. Dapat. Kenapa? Karena tidak dihayati dia. Padahal la ilaha illallah nanti Pak kita bahas, itu penyerahan diri kepada Allah. Bukan hanya la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Tapi di sana ada makna yang dalam yang terkandung. Begitu menurut ilmu tarikat, ilmu ma'rifatnya. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang kusembah kecuali Engkau ya Allah. Begitu. Siapa yang berikan aku kehidupan? Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang menghidupkan aku kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan tempatku bergantung dan berlindung kecuali Engkau ya Allah. Nanti kita bahas Pak dalam pertemuan akan datang insyaallah makna-makna ya. Makanya Pak, macam mana kita mau memaknakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam mana memaknakannya? Nah, kan? Nah, oke. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, 4 pertanyaan ini insyaallah pasti, bukan Allah, pasti akan ditanyakan Allah sama kita nanti. Maka oleh sebab itu beristighfarlah Pak. Tak ada Pak orang yang tidak salah dalam dunia ini Pak, kecuali Rasulullah SAW. Jangankan Bapak tanya, Ustadz cemano? Salah berdosa Pak. Salah. Kiai cemano? Bersalah Pak. Syekh macam mana bersalah Pak? Bah. Lalu siapa yang tidak bersalah? Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khatta'una wa kullu khatta'una tawwabun, kata Rasul. Setiap anak Adam itu berdosa. Setiap anak Adam itu bersalah, siapapun dia. Dan setiap orang yang bersalah itu jalan keluarnya adalah memohon keampunan Allah. Nah, jadi Bapak yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki kehidupan kita ini pada masa akan datang supaya kita akan lebih baik lagi. Introspeksi diri itu yang paling utama untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kurasa malam ini
Itu saya dan bisa kita ceramahkan dulu. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.